Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa Rasul. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sesungguhnya
Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembacaan tilawah oleh Pak Jaya dan juga Kak Yuna yang sudah membacakan tilawah pada hari ini. Dan mudah-mudahan untuk yang membaca dan juga mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya bilang tadi, pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah love and care. Dan pada hari ini kita akan memberikan sesuatu yang berbeda, di mana kita juga akan memberikan hadiah nih untuk para partisipan yang bisa memberikan pertanyaan yang terbaik. Terbaiknya itu seperti apa nanti akan diputuskan secara sepihak ya oleh panitia. Ya nanti kita akan serahkan kepada Bapak Al-Ustadz untuk menentukan siapakah nanti yang akan memberikan pertanyaan yang paling oke nih kira-kira pertanyaannya. Jadi jangan lupa nanti selama jalannya ceramah bisa didengarkan dengan baik gitu. Karena insya Allah akan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Nah, karena di sini Bapak Al-Ustadz juga sudah bergabung bersama kita, mungkin kita langsung aja ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah oleh Bapak Al-Ustadz Puji Rahmadi SHIMA. Kepada Bapak Al-Ustadz, layar Zoom saya persilahkan Pak. Saya warga RT 2, saya warga kota apa, kabupaten, saya warga provinsi apa, saya warga negara apa, saya warga dunia. Nah, itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur alhamdulillah terus bergulir dari lisan kita dalam rangka untuk menyadari bahwa semua yang hadir dalam hidup kita ini merupakan karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, suri tauladan kita, qudwatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berharap dengan solawat yang kita lantunkan akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan yang hadir pada hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah partisipan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah semakin berjalannya waktu, semakin bertambah partisipan kita, Bapak host, ya alhamdulillah. Ini biasanya memang begitu. Ya, kalau belum dimulai memang kadang-kadang lama masuknya. Ya, kalau sudah dimulai maka akan terus bermasukan. Mudah-mudahan semakin banyak partisipan akan semakin menambah keberkahan pengajian kita. Sebenarnya kalau Ustadz ditanya, Ustadz berapa partisipan targetnya? Tidak ada. Ya, kalau pengajian ini tidak ada target berapa partisipan. Sama itu kalau di masjid-masjid. Ustadz, kita nggak usah ngaji lagi lah Pak Ustadz. Kenapa? Sedikit kali jamaahnya.
Loh, kenapa kalau zikir punya Pak? Segan kami sama Pak Ustadz. Saya hanya bilang, maaf Pak, jangan segan-segan. Kalau kami Ustadz ini mana pernah menghitung berapa jumlah jamaah. Ya, bagi kami berapapun jamaahnya nggak ada masalah. Ya, yang penting ya ceramah berjalan. Ibu jangan negatif Ibu ya, ini ya, Bu Aida langsung ngerti ini pasti ini nih kan. Ya enggak. Ya, yang penting ada berjalan. Karena sebenarnya target kita dalam membuat majelis taklim ini adalah bagaimana dakwah itu tersampaikan. Perkara berapa banyak yang menerima ini materi dakwah, maka itu nanti akan bisa disesuaikan dengan keadaan. Karena ingat Bapak Ibu, dalam kaitan dengan kewenangan kita dalam hidup ini, kita tak pernah berwenang untuk memberi hidayah kepada orang. Tapi kita hanya ingin ya seolah-olah menanam benih hidayah itu yang kemudian Allah yang punya kewenangan dalam memberikannya. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja nangis Nabi itu. Kenapa Nabi nangis, Ustadz? Nabi nangis itu karena pamannya Abu Thalib itu tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Kemudian ya ketika Nabi dalam hati ngomong, ya Allah kenapa lah pamanku ini yang membela Islam, berada di garis depan untuk ini membela ajaran Islam, ya. Tapi kenapa kok nggak masuk Islam juga ya Allah? Kemudian turunlah Al-Quran yang seolah-olah menyadarkan kepada Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Akan tetapi walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi akulah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Jadi prinsip dalam taklim ini adalah sampaikan. Seperti yang disebutkan oleh Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku itu walaupun cuma satu ayat. Perkara orang terima atau tidak itu bukan kewenangan kita. Perkara orang ikut atau tidak itu bukan tugas kita memastikannya. Tapi tugas kita adalah ngajak. Nah, itu dia. Ud'u ila sabili rabbik. Mengajak kepada jalan Tuhanmu. Nah, itu yang kita disuruh. Nah, yang penting ngajak. Kalau Pak Host tadi, Pak Jaya, kemudian seluruh pengurus taklim ini mengajak, ayo Bapak Ibu kita pengajian. Ya, itu sudah dijalankan. Perkara hadir atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Karena kita harus berprasangka baik. Jadi juga yang tidak hadir hari ini karena memang betul-betul ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan yang secara syar'i memang itu membutuhkan penanganan khusus dan perlu kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita doakan ya selain taklim ini diikuti oleh partisipan yang jelas, tapi mudah-mudahan yang lain juga bisa tersampaikan. Mudah-mudahan dari kita yang hadir hari ini bersama dengan saya 39 peserta, mudah-mudahan nanti ini akan nyampe ke seluruh kantor perbendaharaan. Nah, gitu dia. Ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di hari ke-18 ya, bulan Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah. Rabiul Awal sudah lewat ya, berarti bulan kelahiran Nabi sudah berlalu. Nah, kita masuk kepada estafet dari Rabiul Awal yakni Rabiul Akhir. Ustadz kalau dihitung-hitung menuju Ramadan udah dekat kayaknya nih Ustadz ya. Ya, habis Rabiul Akhir ya itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya, paling tinggal lebih kurang 4 bulan lagi kita akan menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan. Waktu terus berjalan, tak pernah berhenti ya, seiring dengan kehidupan yang kita jalani. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan, bukan berapa waktu yang diberikan oleh Allah. Kalau seandainya kita mikir nih, aku kira-kira hidupnya berapa lama ya, itu sia-sia itu pikiran itu. Gak usah pernah dipikirin berapa lama kita hidup. Tapi pikirinlah ketika Allah memberikan kesempatan hidup, apa amal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang, ini maaf, asik mikirin aja berapa lama lah aku hidup. Ini nanti kebaikan akan ditunda-tunda ini. Makanya tengok anak-anak muda itu, kadang-kadang kalau ini, ya anak-anak muda ini kok slow-slow aja.
Karena dia mikir itu, ini kayaknya umurku masih panjang, makanya dia slow-slow aja. Cuman kalau yang tua-tua udah mulai ini persiapan, karena yang tua-tua udah mulai sadar. Cuman ada juga tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, ada lagi tua-tua kejemur, makin tua makin ngawur. Ya, udah tua pun masih juga nggak ingat kepada Allah. Ada. Ya, kalau kita hidup ini mikirin berapa lama kita hidup, nggak ada yang pasti jawabannya Bapak Ibu. Karena yang tahu berapa lama kita akan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Vanessa Angel dengan suaminya itu pasti mikirnya hidupnya akan panjang itu. Ya, tapi ternyata apa? Ternyata Allah tidak memperpanjang umurnya kan? Ya, Allah mengakhiri hidupnya sekejap saja dalam waktu yang ya kita bilang relatif sangat singkat, ya kemudian Allah mencabut nyawanya. Makanya kita ini ambil pelajaran dari situ, ya bukan mencari kesalahan, tapi ambil pelajaran. Nah artinya apa? Artinya memang kita semuanya ini berpikirnya sekarang adalah bagaimana memanfaatkan waktu, bukan lagi berpikir bagaimana menghitung waktu. Jangan. Memanfaatkan waktu saja. Hari ini, alhamdulillah kita berada di majelis taklim ini kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Pastikan kebenaran hadis Rasulullah, siapa yang berada di majelis taklim akan mendapat pahala 200 rakaat sholat sunat. Jadi semua kita yang hadir hari ini 200 rakaat sholat sunat dapat. Bayangkan berapa lama menjalankan sholat sunat 200 rakaat itu. Tapi dengan kita ikut taklim ini 200 rakaat sholat sunat kita dapatkan, ya. Dan ini cara kita bagaimana memanfaatkan waktu. Nah, salah satu cara kita memanfaatkan waktu itu adalah sesuai dengan tema kita. Tema kita adalah love and care. Ya, ini sebenarnya Pak Jaya nih yang mendefinisikannya ke bahasa Inggris. Aku pun jadi ikut-ikut bahasa Inggris lah. Ya, love and care. Ya, jadi kalau dalam ini yang saya kirim itu cinta dan peduli. Nah, gitu ya. Ya, cinta dan peduli. Jadi Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua aspek yang penting. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dalam hidup ini. Memanfaatkan waktu dalam hidup ini kita kelilingi dengan semangat cinta dan semangat peduli. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa tertipu dengan aktivitas dunia kita, sehingga kita lupa dua aspek yang tadi telah disebutkan, cinta dan peduli. Jadi kalau kita berbicara tentang memanfaatkan waktu, mari sama-sama kita manfaatkan salah satunya dengan memahami ya cinta dan peduli. Kemudian insya Allah dengan paham itu kita akan mengamalkannya masing-masing. Ya, ada yang ulama menyebutkan kalau kita belajar ya jangan berniat untuk mengajar. Tapi kalau belajar berniatlah untuk mengamalkannya. Nah, gitu dia. Karena kalau belajar ingin mengajar, nanti ilmunya itu seolah-olah untuk orang. Tapi kalau belajar untuk mengamalkan, maka ilmunya itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Ya, kan kadang ada orang nuntut ilmu itu, oh, aku mau jadi pengajar misalnya, maka ngisi kepalanya, ngisi otaknya dengan ilmu. Kemudian dia sendiri pun lupa, ya. Baik. Ketika kita berbicara tentang cinta, ya, ini disebutkan ayatnya oleh Pak Jaya dan Sari Tilawah tadi. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Katakanlah ketika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, jadi di situ ada kalimat cinta. Nah, katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, judul ini kalau saya ambil itu dari sebuah riwayat. Riwayat ini pernah terjadi pada masa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya, sahabat itu nanya dua hal. Dua hal itu, yang pertama, wahai Imam Hanafi,
bagaimana menurut pendapatmu jika ada orang yang mengatakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi dia sholat tanpa ruku? Yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu, hai Imam Hanafi, jika ada orang mengatakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi dia tidak pernah peduli surga? Ya. Bapak Ibu, mendengar dua pertanyaan ini, kemudian Imam Abu Hanifah itu tidak menjawab. Bahkan Imam Abu Hanifah itu meninggalkan jamaah yang nanya tadi, sahabat yang nanya tadi. Sahabat itu bingung. Kan Imam Abu Hanifah ini kan terkenal. Disebut dengan Ahlur Ra'yi. Ahlur Ra'yi ini artinya adalah ahli dalam berpendapat. Ahli dalam berpendapat itu artinya cerdas. Tapi kenapa ya ketika ditanya dua hal tadi itu Imam Hanafi kok diam lantas meninggalkannya? Ya. Dari situ kemudian sahabat itu mikir, apakah Imam Hanafi tidak tahu atau Imam Hanafi memang sedang ingin mencari jawabannya? Kemudian keesokan harinya terjawablah apa yang ada dalam pikiran atau dalam batinnya sahabat Imam Hanafi. Besoknya dijumpai Imam Hanafi, kemudian Imam Hanafi ngomong, wahai sahabatku, mohon maaf karena aku tidak menjawab pertanyaanmu kemarin. Aku khawatir kalau seandainya aku menjawab tanpa pengetahuan, maka aku akan menyesatkanmu. Nah ini Bapak Ibu, ini pelajaran juga. Ini bagi kami ya Bapak Ibu, ustadz-ustadz nih. Kalau nggak tahu ya jangan dijawab, begitulah intinya. Ya jamaah pun gitu juga. Ya, janganlah pula nanti ustadznya nggak bisa jawab, langsung dibilang, percuma lah kuliah, ditanya nggak jawab katanya. Jangan gitulah. Ya, ada lagi yang kasar, ustadznya nggak tahu apa-apa katanya. Jangan. Ya, kalau kayak gitu nanti beratlah kita. Ustadz-ustadz ini payah. Ya, nanti ketika diundang asal ditanya, asal jawab aja. Ya jangan. Tapi kalau ada 10 pertanyaan misalnya, yang nggak terjawab itu 1 atau 2 pertanyaan kan wajar. Tapi kalau ada 5 pertanyaan, 5-5-nya nggak terjawab, itu memang nggak wajar lah. Ya, berarti memang nggak tahu apa-apa ustadznya. Masa 5 pertanyaan ditanya nggak ada jawabannya. Kan lucu itu. Ya, tapi kalau ada 10 pertanyaan yang terjawab 8, yang nggak terjawab 2, kan masih konten 8 kalau kita sekolah dulu. Ya, artinya apa? Artinya masih bagus lah. Nah, Imam Hanafi jawab. Nah, ini jawabannya nanti sesuai dengan judul kita. Apa kata Imam Hanafi? Ya, wahai sahabatku, jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi dia sholat tanpa ruku, berarti dia adalah wali Allah. Nah, ini catat ya Bapak Ibu, wali Allah itu artinya adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Ya, orang-orang yang disayangi oleh Allah. Jadi orang yang sholat tanpa ruku itu adalah wali Allah. Sahabat malah bingung. Wahai Imam Hanafi, kenapa orang yang sholat tanpa ruku itu dikatakan wali Allah? Malah disayangi Allah pula orang sholat tanpa ruku. Ya, padahal kita sholat ini selalu pakai ruku gitu. Kemudian Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi menjawab, wahai sahabatku, yang aku maksudkan orang yang sholat tanpa ruku itu adalah orang yang rajin melaksanakan sholat jenazah. Nah, Bapak Ibu, pernahkah sholat jenazah pakai ruku? Tidak. Kecuali pada masa pandemi COVID-19. Ya, berita-berita yang beredar katanya tim medis yang menyolatkan jenazah COVID pakai ruku. Ya, ini yang sangat menyedihkan kita ini. Ya, kenapa Pak Ustadz? Itulah yang kemudian dikritisi. Ya, ini harus dikasih sama ini rohaniawan dan seterusnya. Nah, tapi artinya apa? Artinya memang tidak ada sholat tanpa ruku kecuali sholat jenazah. Nah, gitu. Oh, zamannya Abu Nawas ada. Nawas pelakunya. Ya, cuman kan Abu Nawas ini kan ilmunya yang ini, yang tinggi. Ya, jadi dibilangnya ini jenazah ini kalau seandainya kita sholat kan tidak pakai ruku, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Abu Nawas. Ya, padahal dia lupa, lupa pakai ruku pula dia. Ya, itu kerjaan Abu Nawas tuh. Dalam cerita-cerita Abu Nawas tuh ada. Makanya kalau ada orang suka belok-belok karena ada jadi mutolak balaknya, bilang aja nih kau keturunan Abu Nawas nih.
Ya, udah salah ada aja ini membelokkannya. Itu keturunan Abu Nawas itu. Ya, kenapa? Karena ada aja ininya, ide-idenya. Nah, Bapak Ibu, sahabat nanya lagi, kenapa orang yang sholat tanpa ruku disebut wali Allah? Ya, itu orang yang rajin melaksanakan sholat jenazah. Kenapa orang yang sholat jenazah itu kok disebut wali Allah? Ya. Imam Hanafi mengatakan, orang yang rajin melaksanakan sholat jenazah adalah salah satu ciri dari orang yang memiliki kepedulian sosial. Kenapa orang yang memiliki kepedulian sosial dikatakan sebagai wali Allah? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu maka kita harus memahami bahwa aspek kepedulian itu menjadi salah satu barometer kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena orang yang peduli itu adalah orang yang disebut wali Allah. Ya, waliullah. Nah, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang rajin salat jenazah kok dibilang wali Allah sih? Karena peduli. Kenapa dibilang peduli? Karena sekarang ini Bapak Ibu, payah kali nyari orang yang bisa ikut melaksanakan fardu kifayah sampai menyolatkan jenazah. Gak usah cerita menguburkan lah ya. Menyolatkan aja pun dapatin itu. Ya, misalnya ada yang meninggal, kadang tetangga kita meninggal, ya kita pun agak susah karena aktivitas kerja kita. Ya kita yang tetangga-tetangga lain pun maklum kan, ya Bapak itu kan kerja gitu ya. Kita hanya ketika ada yang meninggal, maaf ya kalau bahasa di kampung itu istilahnya setor muka. Ya, ada. Habis itu 5 menit duduk situ, habis itu maaf ya aku kerja. Jarang itu. Makanya sekarang lagi musim nyolatkan jenazah pun di mana? Di masjid. Nyolatkan jenazah di masjid. Padahal Rasulullah bersabda, jadikanlah rumahmu itu sebagai tempat sholatmu yang terakhir. Jadi kalau seandainya boleh kita milih, mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid. Kalau seandainya kita ditanya di rumah atau di masjid, berdasarkan hadis tadi, maka yang terbaik itu adalah di rumah. Ya, kalau di masjid ini karena apa? Tempat di rumah kita tidak cukup menampung orang yang akan menyolatkan jenazah. Kemudian yang kedua juga kekhawatiran kalau seandainya di rumah nanti sedikit yang nyolatkan. Tapi kalau di masjid insya Allah banyak yang nyolatkan. Nah Bapak Ibu, kepedulian sosial itu salah satu indikatornya adalah rajin melaksanakan sholat jenazah. Nah, makanya kalau kita ini salah satunya itu, ya berarti kita tunjukkanlah itu. Tapi yang dimaksud dari kepedulian sosial itu bukan hanya itu. Karena di dalam hadis yang menunjukkan kepedulian sosial itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ada yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita banyak duit, kalau kurang sedekah juga bahaya. Wah, Bapak ini banyak duit, tapi sedekah kurang. Ini bahaya. Ya, karena apa? Karena memang yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti itu bukan uang yang ada di tabungan kita. Tapi yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti itu adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu, ini mohon maaf, ada di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun dijelaskan, ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ada kita manusia ini yang minta diundurkan waktu kematian kita. Ya Allah kalau bisa ya Allah, jika bisa undurkanlah waktuku walau sebentar saja ya Allah. Ya. Kemudian seolah-olah Allah bilang, emangnya kau kalau saya undurkan mau ngapain? Ya, yang cuma 2. Apa itu? Yang fa'as sadaqah, yang kedua wa akum minas solihin. Maka aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang solih. Ya. Tapi apakah permintaan kita itu dipenuhi oleh Allah? Jawabannya tidak. Karena kalau penuhi, Allah menentang ayatnya yang lain. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Nah itu. Makanya nggak bisa. Tapi kalau seandainya bisa, yang kita minta cuma 2. Aku mau sedekah dan aku mau jadi orang soleh. Ya, kalau kita seandainya punya duit yang banyak, 1 miliar di tabungan, ya kemudian kita tidak bersedekah, kita tidak berinfak, tidak menafkahkan harta kita di jalan Allah, maka itu akan menjadi penyesalan.
Karena nanti pada akhirnya kita akan ngomong sama Allah, tunda ya Allah walau sebentar. Maka ketika engkau kasih aku waktu sebentar, aku akan bersedekah. Mungkin ya Bapak Ibu, kalau seandainya dikasih waktu sebentar aja, maka harta yang kita miliki itu akan kita infakkan semuanya di jalan Allah. Tapi Allah bilang tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kau sudah waktunya mati, maka tak bisa maju, tak bisa mundur. Nah, makanya filantropi, kedermawanan itu bahagian dari kepedulian. Kita ini peduli, ya bisa jadi kita buat kotak infak. Ya, kotak infak di kantor. Untuk apa? Yatim piatu. Kotak infak di kantor. Untuk siapa? Untuk duafa. Ya nggak apa-apa, nggak usah ditarget-targetkan. Siapa masuk, siapa mengisi-isi. Nanti lihat dulu hasilnya. Kalau sebulan sekali banyak, kita bongkar sebulan sekali. Tapi kalau tidak, 3 bulan sekali dibongkar. Setiap 3 bulan sekali, kita panggil anak yatim. Kita panggil ini fakir miskin. Atau kita antarkan ke rumahnya kalau kita nggak mau ribet. Misalnya gitu kan. Udah, itu akan menambah keberkahan. Ya, memang ini harus menggunakan onan kalau dalam ilmu psikologi. Ya, maaf kalau ada psikolog di sini ya kan. Ya, ini kalau dalam ilmu psikologi ini harus pakai otak kanan karena kalau otak kiri payah. Kalau otak kanan bagi-baginya bagus. Kalau otak kiri kali-kalinya bagus. Biasanya kalau bapak-bapak itu yang aktif alhamdulillah otak kanan. Tapi mohon maaf kalau perempuan biasanya yang aktif otak kiri. Karena perempuan ini memang kali-kalinya luar biasa. Ya sama, istri saya memang nggak kerja. Istri saya di rumah saja. Tapi istri saya itu tamat S1. S1 matematika. Pendidikan matematika. Oh lumayan, kali-kali istri saya itu lumayan. Dari mana Ustaz tahu? Asalkan pulang ceramah, langsung. Dikali-kalikan sama dia. Berapa tempat hari ini dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau perempuan itu diakui lah. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ya nggak usah jauh-jauh, ya. Kalau perempuan makan di warung bertiga, ya makan di warung bertiga. Maaf ya Bapak Ibu, ini kalau perempuan makan di warung bertiga, bayar masing-masing atau satu orang yang bayarin? Sebenarnya pertanyaan ini udah ada jawabannya. Jawabannya apa? Bayar masing-masing kalau makan bertiga di warung. Ada Pak Ustaz satu orang yang bayarin. Iya, satu orang bayarin tapi ngutip dulu. Ya kan? Limpul sini. Banyak kali makanmu, katakan dah limpul. Kutip, habis itu baru ini. Ya, tapi kalau kami makan bertiga, ya saya makan, Pak Irfan Huzairin makan, kemudian Pak Jaya makan. Kira-kira kalau kami makan bertiga, ini satu orang yang bayarin atau bayar masing-masing? Jawabannya pasti satu orang yang bayarin. Siapa itu? Ya Pak Irfan lah. Ya, ya. Kalau kami mah Pak Jaya ya selalu ada. Ada Pak Irfan, ya kan? Ya, kalau ada Pak Irfan, Pak Irfan yang bayarin. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Iya. Ya, karena itu tadi kami nggak mau bayar masing-masing. Makanya ada yang nanya, Ustadz mana lebih cepat di warung? Laki-laki atau perempuan? Saya jawab, yang lebih cepat di warung itu ya perempuan. Kenapa kok perempuan lebih cepat di warung? Karena jelas bayar masing-masing. Jadi laki-laki kok lama? Karena bingung, tunggu-tungguan. Siapa yang bayar nih? Siapa yang bayar nih? Ya makanya tunggu-tungguan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah yang sering bayarin, ya, yang sering bayarin itu insya Allah akan lebih murah rezekinya. Ya, kalau saya dulu pakai filosofi begitu, walaupun saya susah dulu di kampus, tapi saya nggak mau dibandarin orang. Kalaupun saya punya rezeki, saya akan bandarin orang. Karena kalau saya dibandarin orang, maka yang kaya itu orang yang bandarin. Tapi kalau saya yang bandarin orang, insya Allah saya akan lebih cepat kaya. Maka saya heran kadang-kadang nengok orang kan, kok suka kali dibandarin. Bu makan bu. Oh ya lah alhamdulillah, mumpung gratis. Katanya. Ya, kalau udah cerita mumpung gratis nih cepet kali. Ya, tapi bagaimana kita membayarin orang tuh? Itu bagian dari apa? Filantropi. Karena Rasul bersumpah, bukan bersabda ya. Rasul bersumpah. Apa kata Rasul? Aku bersumpah orang rajin sedekah tidak akan pernah jatuh miskin. Bayangkan itu. Ya, Rasul sendiri bersumpah orang rajin sedekah tidak akan pernah jatuh miskin. Maka kepedulian ini penting untuk kita hidupkan.
bahwa kita bahagian dari orang yang punya hubungan dengan yang lainnya, maka kepedulian ini harus disemaikan. Kalau dalam konsep hubungan kita, ini kepedulian ini bahagian dari hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Pak Ustadz, ini kami di kantor saling peduli, Pak Ustadz. Oh, mantap. Nah, apa program yang dibuat? Program yang dibuat, Pak Ustadz, kami buat arisan. Loh, itu kepedulian kayak mana itu? Ya kan, mana tahu kawan-kawan kantor ini ya ada yang ini butuh rezeki tiba-tiba, ya kami ini pakai arisan, nanti kalau narik ada dapat 50 juta, ada dapat 100 juta arisan Pak Ustadz. Nah, itu kayak mana itu? Ya kalau saya melihatnya itu bukan bahagian dari kepedulian yang secara utuh. Ya, kalau kepedulian secara utuh, misalnya di kantor kami ada yang ini, maaf ya, sedang sakit, butuh berobat, ya. Oke, ada kok di BPJS, ya, BPJS kan ada, ya, atau apa kesehatan lah ya, kartu sehat misalnya ada, ya. Tapi kan yang namanya orang sakit itu kan banyak yang perlu ini, keluarganya, ininya segala macam, ya boleh kita ini kepedulian sosial, silakan. Tapi jangan itu yang menjadi ukuran nanti. Kadang-kadang orang mau jenguk orang sakit bingung bawa apa katanya. Ya, gara-gara bingung bawa apa terakhir nggak datang-datang. Ya, kok gitu? Iya, nunggulah 3 hari di rumah sakit. 3 hari ninggal pula. Walah nggak jadilah katanya. Kenapa udah ninggal katanya. Nah, ini kadang-kadang penyakit kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian sosial ini ya bahagian dari sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena ketika kita peduli, maka insya Allah kita akan sama-sama menjadi orang yang punya hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan cinta. Imam Hanafi menjawab, jika ada orang yang mengatakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian dia tidak pernah peduli surga, maka dia adalah wali Allah. Kenapa orang yang tidak peduli surga disebut wali Allah? Kata sahabat tadi. Kita kan ini peduli kali sama surga. Iya, kita memang peduli kali sama surga. Tapi yang saya sebut orang yang disebut wali Allah, padahal dia tidak pernah peduli dengan surga, itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak pernah peduli surga. Maka dia disebut sebagai wali Allah. Ya, kok bisa gitu? Iya. Ya, kita ya Bapak Ibu mohon maaf ya. Nggak usah kan Bapak Ibu, saya lah. Kadang-kadang kita ini kalau udah cerita berdoa, minta surga, macam maksa banget gitu ya. Kadang-kadang kita minta sama Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu ya Allah. Nggak usah surga Firdaus ya Allah. Yang paling bawah pun jadilah ya Allah. Yang penting aku masuk surga. Kan mintanya kok kayak makso gitu ya, kayak maksa. Kenapa? Karena itu tadi bahwasanya kita ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau udah cerita tentang surga ini kayaknya kok peduli banget gitu. Karena kita dianggap peduli banget, ya akhirnya apa? Akhirnya ya, berbeda dengan Rabi al-Adawiyah. Rabi al-Adawiyah itu nggak peduli. Bahkan dia ketika berdoa kepada Allah di sepertiga malam, dia bilang sama Allah, ya Allah, jikalau sekiranya aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan syurgamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu, ya Allah. Subhanallah. Mana ada orang yang berdoa kayak gitu. Ya, Bu Aida cobalah berdoa kayak gitu. Nggak berani. Nggak berani. Ya, nggak berani. Aku pun nggak berani. Ya kan? Ya Allah, jikalau sekiranya aku beribadah kepadamu untuk mendapatkan surgamu, masukkan ya Allah ke dalam nerakamu. Betul, nanti aku masuk, betul. Ya, ya. Nggak berani kita. Karena kita mintanya apa? Kayak tadi lah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Nggak usah surga Firdaus, surga yang bawah pun jadi ya Allah. Ya, yang penting aku masuk surga. Itulah doa kita. Rabi'ah al-Adawiyah nggak kayak gitu. Ya Allah, jikalau seandainya aku beribadah kepadamu hanya ingin mendapatkan surgamu, masukkan aku ya Allah ke dalam nerakamu. Tapi kemudian Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu. Maaf, hanya ingin mendapatkan cintamu. Nah, itu dia. Ini bisa dibuka dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah.
Imam Al-Qushairi menjelaskan tentang Rabi' al-Adawiyah. Ya, beliau berdoa, beliau tidak meminta surganya Allah, tapi beliau berharap akan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kajian tasawuf, ya, Rabi' al-Adawi itu terkenal dengan konsep sufinya, konsep tasawufnya al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Sampai-sampai Bapak Ibu ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabi' al-Adawiyah ini terkenal seorang sufi wanita yang sampai akhir hidupnya beliau tidak menikah. Beliau orangnya nggak cantik ya Pak Ustadz? Cantik. Ya, atau nggak ada yang mau sama dia Pak Ustadz? Banyak. Salah satunya yang mau dengan beliau itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Bapak Ibu, bagaimana kriteria Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri itu orangnya ganteng. Kemudian kaya. Kemudian cerdas. Kemudian ahli ibadah. Ini maaf ya, kira-kira kalau ada orang datang dengan 4 kriteria ini, ditolak atau diterima? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun perempuan yang akan menolaknya. Nggak akan ada. Udah ganteng, kaya, cerdas, ahli ibadah. Ya Allah, kayak mana lah nyari yang kayak gini nih. Ya, kalau ada memang ganteng, ya kaya, tapi nggak cerdas, nggak ahli ibadah, itu pun diterima. Yang penting kaya Pak Ustadz. Ada yang nggak ganteng, tapi kaya. Ini lumayan Pak Ustadz. Aku nggak lihat mukanya kok Pak Ustadz. Ya, aku lihat duitnya Pak Ustadz. Ya, agak lumayan tuh kayaknya. Ya kan? Nah, udah. Ada lagi. Dia udah nggak ganteng, nggak kaya, nggak cerdas, tapi ahli ibadah. Itu lumayan Pak Ustadz, bisa jadi imam Pak Ustadz. Ya, karena hidupku akan tenang kalau dia jadi imam. Ya, sama. Ya, seperti misalnya kita punya suami pandai baca Quran. Cobalah yang jadi istrinya Pak Jaya, apa nggak seneng? Ya kan? Asalkan Bang, adik suntuk kali Bang, ngajilah Bang, katanya. Udah, nggak perlu duit istrinya. Ya, ngaji aja lah Bang, aku abang ngaji aja tenang kali pikiranku Bang. Ya, nggak ada duit pun ngaji aja kerjaannya. Udah. Karena apa? Karena perempuan tuh beda-beda. Ada kebahagiaannya punya suami yang pandai ngaji, subhanallah Bang. Kalau seandainya aku dengar abang ngaji Bang, ya Allah, ya kelepak-kelepak aku Bang. Tapi Bang kalau nggak punya duit Bang, suntuk juga aku Bang. Ya. Tapi memang begitu Bapak Ibu dan Matalah. Imam Hasan Basri itu 4 kriterianya. Udah kaya, ganteng, cerdas, soleh, tapi ditolak sama Rabi'ah al-Adawiyah. Subhanallah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah? Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, wahai Imam Hasan al-Basri, aku tidak menerimamu, bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak menerimamu karena aku khawatir jika aku menerimamu, maka cintaku kepada Allah akan tergantikan dengan cintaku kepadamu. Subhanallah. Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak menerima Hasan al-Basri karena dia khawatir nanti cintanya kepada Allah dan Rasul akan tergantikan dengan cintanya kepada Hasan al-Basri. Nah, itulah dia. Makanya konsep mahabbah ini, konsep cinta Rabi'ah al-Adawiyah terkenal seantero dunia. Ya, bahkan orang-orang kafir saja, orang-orang non-muslim saja itu memahami konsep mahabbahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Bagaimana menaruh cinta yang besar kepada Allah dan Rasul. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau seandainya kita mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, pasti ya sudah bisa dipastikan maka akan mendapatkan surganya Allah. Itulah pandainya Rabi'ah al-Adawiyah itu. Makanya jangan heran, kita lihat juga dalam hadis Nabi, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan mendapatkan bersamaku di dalam surga. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita hubungkan cinta ini, kalau tadi peduli itu bahagian dari hablum minan nas, maka cinta ini adalah hablum minallah. Ya. Dan kemudian
Kalau begitu, jika kita ingin mengatakan bahwa diri kita cinta kepada Allah, maka kita harus betul-betul mengikuti ajaran Islam, ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengutamakan rasa cinta kepada Allah di balik kecintaan kita dengan yang lainnya, yakni makhluk Allah atau ciptaan Allah. Cinta dengan suami itu sesuatu yang fitrah. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul harus lebih tinggi dari segala-galanya. Makanya kalau disebut misalnya ya, taat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan Ini aku nih mati. kamu. Zoom-nya. Kalau seandainya ya ditanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu di urutan pertama dan kedua. Tapi taat kepada pemimpin itu di urutan ketiga. Pemimpin bagi seorang istri itu adalah suami. Ya, pemimpin bagi seorang suami itu adalah orang tuanya. Ya, dan kemudian pemimpin untuk diri kita masing-masing adalah diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mohon maaf, kalau seandainya kita betul-betul ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, maka hadiah cinta itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja mudah-mudahan sebagai pengantar untuk kita dalam kaitannya dengan kajian kita cinta dan peduli, dan insya Allah dari kajian ini kita mendapatkan masukan, kita mendapatkan wawasan untuk meningkatkan rasa peduli kita dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinitas kerja tetap dijalankan, tapi rasa cinta dan peduli jangan diabaikan. Karena itu sangat menentukan bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan ceramah tadi bisa sedikit merimain kita ya, gimana ke dalam kesibukan kita bekerja tetap nggak boleh lupa nih tentang cinta kita kepada Allah, dan juga yang nggak kalah penting yaitu rasa cinta kita kepada sesama kita, kepada rekan-rekan kantor gitu. Jadi tadi kalau kata Pak Al-Ustadz, sering-seringlah diajak makan, dibayarin gitu. Jadi nanti kalau mau ada rencana boleh ya diajak saya. Oke. Seperti yang saya janjikan tadi akan ada hadiah menarik nih, yaitu kita akan memberikan saldo GoPay untuk beberapa mungkin pertanyaan yang mungkin nanti akan saya serahkan kepada Pak Al-Ustadz ya, untuk kira-kira siapa nih yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Nah, mungkin untuk itu langsung aja nih, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini sudah ada satu yang sudah raise hand. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih, ada dari KPPN. Sibolga. Mungkin boleh langsung disampaikan, langsung open mic aja Pak. Silakan dari Pak Haryatmoko. Silakan Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kedengaran kan ya? Ya, kedengaran Pak. Ya, baik ya. Semoga Allah merahmati kita semua yang ada di sini ya, teman-teman semua ya. Tadi ada beberapa penjelasan Ustadz ya, Pak Ustadz, di mana tadi Pak Ustadz memberikan contoh mengenai ada yang saking cintanya pada Allah sampai tidak menikah gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian bahkan saking cintanya kepada Allah juga sampai bahkan tidak meminta surga begitu ya. Nah, sedangkan di sini kalau yang saya saya dengarkan, kemudian yang saya baca, kemudian yang saya riset dari Al-Qur'an bahwa kita diminta wajib pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya ya. Itu yang paling utama, yang nomor satunya seperti itu ya. Di sini saya izin akan bacakan hadis ya Pak Ustadz ya. Jadi ada di sini hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1836 ya. Kitabnya kitab 3. Jadi saya akan bacakan aja ya, terjemahannya aja dalam ini yang saya dapatkan. Jadi telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah adalah sunahku,
Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh dengan jumlah kalian, aku akan berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta, hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak, hendaknya berpuasa. Karena puasa itu merupakan tameng. Kemudian juga terkait surga, ada banyak hadisnya, saya akan ambil satu saja ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4331, yaitu kitab Zuhud ya. Telah menceritakan kepada kami, Hanad bin As-Sari telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Ahwas dari Abu Ishaq, dari Yazid bin Abu Maryam, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari api neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah ia dari api neraka. Nah, itu dari 2 hadis itu tadi Ustadz. Nah, ini apa namanya? Dengan contoh yang tadi itu gimana perlakuannya Ustadz? Tadi bahwa dinyatakan bahwa saking cintanya kepada Allah sampai tidak menikah. Padahal hadis menganjurkan untuk menikah. Kemudian juga saking cintanya kepada Allah bahkan sampai tidak meminta surga. Padahal di hadis di sini kita dianjurkan untuk meminta surga gitu ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Oke. Gimana Pak Hos? Langsung dijawab atau? Mungkin kita ada satu lagi nih yang sudah resen Pak. Mungkin kita tampung dulu satu Pak Ustadz. Ini ada dari Bu Aida nih. Sepertinya sangat bersemangat sekali dari Bu Aida. Ya, kelihatan. Oke, langsung aja boleh Bu Aida, langsung open mic aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Sudah. Baik, Pak Ustadz mau nanya. Jadi kan tadi Pak Ustadz bilang mengenai hubungan sesama manusia gitu ya Ustadz ya, love and care gitu ya. Nah, jadi sekarang, jadi misalnya nih Ustadz dalam pergaulan, jadi kita berteman. Nah, kemudian satu hari teman kita ini dengan segala keluh kesahnya berhutang kepada kita Ustadz, ya kan? Berhutang, tapi habis itu nggak dibayar-bayar, terus kayak lupa gitu ya, amnesia atau gitu-gitu lah Ustadz ya kan. Nah, terus satu sisi kita dengar juga bahwa azab orang yang berhutang ini di akhirat nanti juga menyeramkan gitu ya Ustadz ya. Nah gitu, jadi gimana sebaiknya kita bersikap sebagai yang menghutangi dan dihutangi gitu ya. Apakah karena mengingat akadnya itu hutang, di saat misalnya pun udah kita ikhlaskan, apakah demi kebaikan teman kita itu kita tetap tagih terus gitu? Atau bagaimana lah Ustadz? Sebaiknya biar selamat dunia dan akhirat di kedua belah pihak. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang dua-duanya sangat baik sekali ya. Tadi yang pertama tentang saking cintanya sama Allah sampai tidak mengharapkan surga, atau ada yang sampai tidak menikah, dan mungkin pertanyaan yang kedua nih dari Bu Aida mungkin sangat relate nih ke kehidupan kita nih. Kalau ada yang hutang nih, enaknya gimana nih? Apakah kita tagih terus, diikhlaskan, seperti apa? Mungkin langsung aja saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Baik. Saya sudah menduga bahwa pertanyaan akan muncul seperti yang ditanyakan oleh Bapak Haryat Moko yang dari KPPN Sibolga ya Pak ya. Saya baru pulang juga dari sana ya. Kemarin tuh saya ada penelitian dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tentang dakwah di Sibolga. Subhanallah ya. Jadi Sibolga sekarang ini katanya lagi semara untuk dakwah dari IKADI dan Dewan Masjid Indonesia. Gerakan subuh berjamaah. Baik, Pak Haryat Moko, memang pertama saya akan menanggapi terkait dengan surga ya Pak ya, terkait dengan surga. Nah, terkait dengan surga itu ya, memang hadis yang disampaikan itu ya tidaklah kita bantah bahwa hadis itu benar. Kita disuruh untuk minta surga gitu ya. Tapi tadi Rabi Al-Adawiyah itu dalam kaitan dengan pelajaran kita, ya, dalam kaitan dengan pelajaran kita harus difahami, Rabi Al-Adawiyah itu memang yang dikejar dia itu adalah cintanya Allah. Tadi saya ada sedikit menyebutkan, mungkin karena sekilas mungkin kurang ini, saya tadi membahasakan gini, inilah orang tasawuf ini, ya orang tasawuf ini, kalau boleh kita mengatakan begini, Rabi Al-Adawiyah
tidak meminta surganya Allah, tapi berharap akan cintanya Allah. Surganya Allah itu, surga itu kan miliknya Allah. Kemudian yang diminta oleh Rabi Al-Adawiyah itu adalah cintanya Allah dan Rasulnya. Kalau Allah udah cinta, Rasul sudah cinta, dalam logika berpikirnya Rabi Al-Adawiyah, pasti Allah akan kasih surga gitu. Ya, jadi pasti Allah akan kasih surga. Jadi inilah pemahaman tasawuf yang kemudian difahami dengan bahasa yang lebih tinggi, bahwa Rabi Al-Adawiyah itu berharap cintanya Allah karena keyakinannya bahwa ketika dia mendapatkan cintanya Allah, maka apapun yang dimiliki Allah akan diberikan oleh Allah kepada Rabi Al-Adawiyah. Sama kayak gini, kita ini cinta dengan orang. Kalau udah cinta sama orang, ya, permintaannya akan kita penuhi. Nah, itu logika cinta itu ya. Jadi artinya apa? Artinya Rabi Al-Adawiyah konsentrasinya itu adalah cinta. Sama kayak gini, Pak. Orang beribadah. Level orang beribadah itu ada 3. Orang beribadah itu level pertamanya adalah mengharapkan pahala. Ya, ada orang beribadah mengharapkan pahala. Ya. Jadi orang beribadah mengharapkan pahala itu, kalau analogi ya. Itu seperti layaknya pedagang. Kalau dia cerita berdagang, yang dipikirkannya adalah untung. Kalau kita beribadah, yang dipikirkan adalah pahala. Ya, orang berdagang rugi itu dihindarkan. Orang beribadah dosa itu juga dihindarkan. Level orang yang beribadah itu ada yang ketika dia ditanya, ya, kenapa sedekah? Berbanyak pahala, katanya. Ada. Kemudian ya, ada orang lagi, kenapa ikut talim? Ya, nambah pahala lah, gitu kan. Jadi orientasi ibadahnya itu adalah pahala. Tapi ada di level yang kedua, itu levelnya, maaf, analoginya seperti seorang budak. Budak itu ketika melakukan sesuatu itu dasarnya apa? Karena rasa khawatir, rasa takut, kalau seandainya dia tidak melakukan itu, maka tuannya akan marah. Ya, tuannya akan memberikan siksa. Maka level orang beribadah seperti ini, kenapa kita beribadah? Aku takutlah nanti disiksa di neraka, katanya. Jadi ada orang beribadah karena dia takut siksaan. Ya, nanti aku kalau nggak sholat disiksa. Nanti aku kalau nggak haji nanti disiksa. Nanti aku kalau nggak nggak zakat nanti disiksa. Disiksa di mana? Ya pastinya di neraka. Ya, maka orang yang seperti ini orientasinya adalah takut siksaan neraka dan dia pengen dapat surga. Tapi yang level ketiga adalah orang yang beribadah karena kearifannya. Kearifannya itu apa maksudnya? Beliau beribadah itu bukan karena mendapatkan pahala, ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin takut siksa api neraka, tapi dia beribadah itu karena ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah atas semua yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Makanya orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang dari level ibadahnya orang-orang yang arif. Dia tahu Allah banyak memberikan nikmatnya, dia tahu Allah banyak memberikan anugerah kepadanya, dia tahu Allah banyak memberikan sesuatu dalam hidupnya, maka ibadahnya itu dalam batinnya ingin menunjukkan terima kasih ya Allah atas semua karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan 3 golongan ini tak ada yang salah. 3 golongan ini tak ada yang perlu diperdebatkan. Silakan posisikan kita masing-masing di posisi yang mana. Kalau seandainya kita tanya misalnya Syekh Mustafa Zahri, ya, dalam ini kajian tasawufnya, ini level tertinggi itu adalah orang yang arif. Ya, jadi kalau ada orang beribadah karena ingin mendapatkan pahala, itu biasa. Yang kedua naik karena takut kena siksa, berarti mengharapkan surga, itu yang kedua. Baru yang ketiga, karena apa? Karena dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah. Jadi 3 ini. Jadi kalau saya menyikapi yang tadi, ya Rabi Al-Adawiyah ini saya yakin dia masuk pada level yang ketiga. Karena kearifannya, dia bilang, aku tidak mengharapkan surgamu, tapi aku hanya ingin mendapatkan cintamu. Karena cintanya Allah
akan memberikan semua yang berharga dari Allah kepadanya. Nah, begitulah penafsiran dalam kajian yang tadi itu. Bukan dalam arti bahwa nanti kalau nggak mengharapkan surga, jadi Rabi al-Adawiyah mau tinggal di mana kan gitu. Tidak. Tapi keyakinan Rabi al-Adawiyah ketika dia mendapatkan cintanya Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang berharga yang dimilikinya kepada orang yang dicintainya. Ya, ini pemahaman dalam kajian cinta mahabbahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Baik. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimana nggak menikah itu? Dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi Bapak baca, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Ada dua matan hadis itu. Yang pertama itu tadi, barang siapa yang tidak mengikuti hadisnya di awal, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, ya, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golongan dariku. Ya. Kemudian yang kedua, famar raghiba an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ya, atau yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini hadis ini yang sepertinya kalau kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Rabi al-Adawiyah. Tapi Bapak Ibu, ini juga perlu dicatat ya. Ini juga perlu dicatat bahwa Rabi al-Adawiyah itu seorang wanita. Kalau kita bertanya dalam kajian ini, kajian fikih, ini kita buka juga dalam usul fikih, ya, bahwa hukum nikah itu ya ada 5. Dan barometer dari hukum nikah itu ada pada laki-laki. Contoh, ya, contoh ini. Nikah itu hukumnya wajib. Gimana kok bisa wajib? Ketika ada seorang laki-laki, dia sudah mampu secara ekonomi, kemudian tidak bisa menjaga syahwat, maka wajib baginya menikah. Yang kedua, hukum nikah itu adalah sunnah. Sunnah itu bagi laki-laki yang dia sudah mampu secara ekonomi, tapi alhamdulillah masih bisa menjaga syahwat. Kalau dia masih bisa menjaga syahwat, sunnah baginya menikah. Yang ketiga, mubah. Ekonominya pas-pasan, syahwatnya pas-pasan. Ya, ini mubah, boleh dia nikah. Yang keempat, makruh. Makruh ini ekonominya lemah, kurang, tapi syahwatnya tinggi. Ya, ini memang agak berat ini memang. Tapi daripada berzina dia, udah nikah aja. Baru yang kelima, nikah itu hukumnya haram. Haram ini juga ukurannya ada pada laki-laki. Laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan niat yang tidak baik, maka itu hukumnya adalah haram. Oke. Sekarang kita lihat juga apa hukum asal dari nikah. Ya. Kalau dalam kajian usul fikih, ya, hukum asal dari nikah itu adalah sunnah. Dalam definisi sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Kemudian kita rujuk kepada Rabi al-Adawiyah. Pertanyaannya, Rabi al-Adawiyah ini tidak nikah karena apa? Bukan karena menolakin orang dalam kaitannya alasan ini nggak jelas gitu. Pernah juga loh ada sahabat yang ngadu kepada Rasulullah. Dia kulitnya hitam, jelek, ngelamar orang yang cantik, ya, putih, ditolak sama perempuan tuh. Ya mungkin awak pun mikir juga, cocok lah ditolak. Orang yang datang udah hitam, jelek pula, kan? Ya, tapi si laki-laki ini solih. Bayangkan apa kata Nabi? Kenapa kau ditolak? Ya, dia tidak menyukaiku mungkin karena tampangku. Rasul bilang apa? Panggil tuh perempuan tuh. Begitu dipanggil perempuan tuh, ya, akhirnya dia menghadap Rasulullah dan ditanya kepada Rasul, kenapa engkau menolak ini? Diam aja perempuan tuh. Rasul bersabda, apa kata Rasul? Ketika ada orang solih melamarmu, katanya, kemudian engkau tolak dengan alasan yang tidak jelas, karena kau lihat wajahnya yang jelek, kemudian kau lihat tampangnya yang tidak sesuai dengan keinginanmu, atau kau tengok dia miskin, kemudian kau tolak dia, padahal dia adalah orang yang soleh, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada anak gadis dilamar sama ustadz, janganlah ditolak.
Ya, kenapa? Kalau sempat ditolak, tunggu. Nah, ini jurus juga ini, ya, jurus untuk para ustadz muda, ya kan? Ustadz-ustadz masih lajang tuh ceramah kayak gini aja cocoknya, ya kan? Bu, kalau ada ustadz datang, orang soleh, nah, tapi pertanyaannya, kenapa Rabi al-Adawiyah menolak Imam Hasan al-Basri yang lengkap loh? Dia tampan, dia soleh, dia ahli ibadah, maaf, dia tampan, dia soleh, dia kaya, dia cerdas, tapi ditolak. Lihat ya alasannya. Wahai Imam Hasan al-Basri, aku tidak menerimamu bukan karena aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak menerimamu karena kekhawatiranku. Ya, jika aku menerimamu, maka cintaku kepada Allah dan Rasul akan tergantikan dengan cintaku kepadamu. Bayangkan, Rabi'ah al-Adawiyah ya itu menolak bukan karena alasan dunia, bukan karena alasan yang lain, tapi Rabi'ah al-Adawiyah menolak karena dia betul-betul khawatir cintanya kepada Allah dan Rasul akan tergantikan dengan cintanya kepada Hasan al-Basri. Karena Hasan al-Basri ini ganteng. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon ini difahami secara substansi bahwa dasar Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak menikah adalah karena mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasul, ya, sehingga dia ingin tetap menyemai cinta Allah dan Rasul di dalam hatinya, tak ingin bergeser dengan sesuatu apapun. Ya, makanya kalau kita mengambil pelajaran saja tanpa membenturkan, kita akan mengatakan, yuk kita kuatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau ada tawaran yang bersifat dunia yang bakal menyesatkan kita, maka kita harus tolak itu. Kalau ada tawaran dunia yang bisa menghancurkan idealisme kita, maka akan kita hempang itu. Kalau ada tawaran dunia yang menyalahi syariat, maka kita akan utamakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Aku tak mau terjebak dengan sesuatu yang menentang kecintaanku kepada Allah dan Rasul. Begitu yang saya bisa jelaskan kepada Bapak Haryat Moko. Ya, terlepas dari hal-hal yang tadi perlu diterjemahkan dengan baik, karena membaca hadis, membaca Al-Quran, kita juga perlu menjelaskan secara spesifik apa syarahnya, apa ini tafsirnya, dan apa keterangan ulama terkait dengan itu. Ya, jadi jangankan sama perempuan, sama laki-laki saja hukumnya bisa berubah. Tapi dalam ini dalam kaitan dengan hadis tadi, hukum asal dari menikah itu adalah sunnah. Ya, itu dia. Baik, pertanyaan Ibu Aida yang kedua ya. Memang ini agak berat pertanyaannya. Ya, karena kalau ada cerita utang ini berat rasanya. Ya, kok berat Pak Ustadz? Karena kita ini niat awalnya ta'awun, ya Bu Aida ya. Niat awalnya itu adalah nolong, ya kan? Tapi terakhir awak yang tersiksa. Ya, itulah kadang yang sering saya, maaf ya, saya sampaikan. Kenapa ya di Indonesia ini kok payah kali menerapkan konsep ta'awun? Bapak Ibu, dalam kajian hutang piutang, kita pakai konsepnya ta'awun, bukan konsepnya tijarah. Kalau konsep tijarah itu berniaga, itulah riba itu. Minjam 100, balik 110. Minjam 1 juta, balik 1.100.000. Itu konsepnya tijarah. Kalau konsepnya tijarah itu jadi riba. Tapi konsepnya ta'awun. Ta'awun itu apa Pak Ustadz? Ta'awun itu ingin tolong-menolong. Tapi karena niat awak ta'awun, diakali orang. Ya, diakali orang. Ya, awak pengen nolong, ya, dikerjain orang, baik kali kok Bu Aida itu, katanya. Ya, minjam dikasih aja. Dan kalau memang Bu Aida memang tukang minjamin, ya tolong nanti kasih nomor handphonenya ya Pak Jaya ya. Ya, maaf ini intermezzo ya. Nah, jadi artinya apa? Oh itu Bu Aida itu baik orangnya. Kalau orang minjam pasti dikasihnya. Ya, terakhir ditokohin orang awak jadinya. Ya, kenapa? Karena kebaikan awak malah dimanfaatkan orang. Kok gitu ya Pak Ustadz? Itulah keadaan kita sekarang ini susah. Mengejawantahkan aspek ini, ta'awun itu berat. Ya, kita ngasih hutang sama orang. Tak usah ada ininya, lebihnya. Kok balikin aja pas, tapi tepat waktu ya. Kan gitu kan harapan kita kan. Iya katanya, tapi tak juga. Terakhir awak yang gondok, malah awak berdosa gara-gara itu. Tapi ingat Bapak Ibu dan rahmati Allah. Ini posisi kita mengutangi ya. Kita menagih hutang, itu kita sedang menyelamatkan orang yang berhutang. Maka jangan pernah berhenti. Semangat terus menagih hutang.
Takbir, Allahu Akbar. Ya, sekali menagih hutang, tetap menagih hutang. Ya. Allahu Akbar. Iya. Iya. Pak Bambang. Iya. Kita kalau udah begitu nih, karena dalam hadis orang yang menagih hutang itu adalah orang yang menyelamatkan orang berhutang. Ya, karena Bu Aida, saya pernah pada posisi yang seperti itu. Ya. Ya, pening saya. Kalau 100.000, 200.000 masih enaklah kita mengapakannya kan. Ini tidak. Hampir 10-an lebih gitu kan. Jadi, waduh, kayak mana lah nih. Jadi akhirnya apa? Saya tetap berpedoman pada hadis Rasul bahwasanya menagih hutang itu adalah menyelamatkan orang. Jadi nggak apa-apa. Berapa hari dia bilang? 3 hari. 3 hari kemudian ingatkan lagi dia. 3 hari lagi katanya, ingatkan lagi 3 hari. Lama-lama kan bosan. Terakhir diblokir nomor kita sama dia. Ya, kenapa? Asik nagih aja nih, macam nggak dibayar. Yang sedihnya, ini sedihnya ya. Begitu dia ngutang sama kita, baik-baik dia, tolonglah ya Bu, aku lagi perlu begini, bantulah Bu, sekian, nanti pokoknya aku balikin. Giliran apa sebulan, sesuai dengan janjinya, tagih, apa katanya? Ibu ini takut kali nggak dibayar, katanya. Ya, aku bayarnya, katanya. Iya, udah mulai nggak enak dia. Ya, artinya apa? Artinya memang orang-orang yang seperti ini, ya, ini tak layak untuk kita bertawun kepada dia. Ya, karena apa? Karena dia memanfaatkan. Tapi begini Bu, ya kita kalau menghutangi orang itu, ya kan memang harus siap lah, ya harus siap. Ibu tetap kuatkan ini semangat, ya, tambah energi untuk menagih hutang, ya supaya ibu bisa mendapatkan uang ibu supaya kembali. Pak Ustadz, kalau seandainya aku ikhlaskan, ya, tapi masih ku minta, ya itu namanya nggak mengikhlaskan. Itu belum ikhlas berarti kalau masih minta. Kalau ibu mengikhlaskan berarti ibu ini tidak minta lagi. Pak Ustadz, udah capek aku nagihnya Pak Ustadz, udah menangis darah pun aku kayaknya nagih sama dia nih. Udahlah Pak Ustadz, aku ikhlaskan aja. Alhamdulillah, dengar pula sama yang utang itu. Oh, langsung sujud syukur dia. Ya, sujud syukur dia. Kalau udah kayak gitu ibu berarti makamnya orang yang sedang bersedekah. Maka hutang piutang dia itu ya menjadi sedekah bagi ibu dan nilainya akan besar di hadapan Allah. Di sini ya saya hanya ingin menyarankan bahwa kita semuanya yang hadir hari ini ya dalam kaitannya dengan hutang piutang, kalau saya berhutang sesuailah waktu, kalau saya berpiutang maka jangan malu menagih hutang. Ya, menagih hutang orang, karena itu tugas kita dalam rangka menyelamatkan orang yang sedang berhutang. Kalau orang yang berhutang itu kita selamatkan, caranya adalah dengan menagih supaya tidak menjadi kendala baginya masuk ke dalam surganya Allah. Karena orang yang berhutang itu ya sebelum dibayar hutangnya maka dia seolah-olah tergantung ya sebelum dibayar hutangnya itu. Maka hati-hati ketika kita berhutang. Saya rasa itu Bu Aida ya. Jadi kalau udah kita ikhlaskan itu udah urusan dia lah ya Ustadz ya dengan Allah gitu. Kita kan udah ikhlaskan. Jadi nggak usah kita pikirin lagi gitu ya Ustadz ya. Kalau yang bagusnya kalau ibu ikhlaskan, ibu bilang sama dia supaya dia pun nggak jadi pikiran. Kalau yang betul-betul ibu sudah mengikhlaskan, bilang sama dia, udahlah itu utang kau sama aku, udahlah gak usah kau bayar, aku ikhlas kok. Nah gitu aja. Karena kalau seandainya nggak ibu bilang, ibu mengambang. Nanti jumpa sama dia pas ibu nggak punya duit, balikkan utangmu. Kan bahaya juga, ya kan? Ibu bilang sama dia supaya dia tenang, ya kan? Dan itu kalau udah ibu ikhlaskan, itu nggak jadi hutang sama dia lagi Bu. Jangan ibu ini. Itu nggak jadi hutang sama dia, tapi itu menjadi pahala bagi kita karena kita sudah mengikhlaskannya. Nah, makanya jangan ini lagi gitu. Jangan seolah-olah, maaf ya Bu ya, seolah-olah ibu mengikhlaskan hanya di batin ibu aja. Ya, tapi ibu tidak mengikhlaskannya secara langsung. Ikhlaskan secara langsung, dia akan berterima kasih kepada ibu. Mungkin suatu ketika Allah akan balas kebaikan ibu dari orang lain atau dari dia. Nah, gitu. Baik Ustadz, makasih. Besok saya langsung ganti nomor Ustadz. Iya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tadi ada untuk 2 pertanyaan tadi mudah-mudahan sudah terjawab dan cukup mencerahkan ya tentang 2 pertanyaan tadi. Tadi udah dari Pak Haryat Moko dan Bu Aida.
Nah, jadi ada sedikit bocoran nih buat Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk hadiahnya nih ada untuk 3 penanya. Jadi akan ada saldo GoPay untuk 3 penanya. Jadi nanti kalau yang nanya ada lebih dari 3 akan dipilih oleh Pak Ustadz. Kira-kira siapa nih yang cocok dapat hadiah? Masih ada yang mau bertanya, Mas Adi? Nah, karena masih ada yang mau bertanya, masih ada lagi nggak? Kalau ini udah ada Ada satu yang Bu raise. Sahwindri itu, raise hand. Oke, boleh langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, saya Yuna dari KPPN Medan 1. Ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama nih Ustadz, tentang love and care, tentang cinta dan kepedulian kan harusnya kita tanamkan sejak dini dari keluarga masing-masing. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita mengetahui nih seorang kerabat dekat kita terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ya. Kita sudah mengingatkan, kita sudah mendoakan, kita sudah kasih solusi, sampai di suatu titik kita sudah merasa tidak peduli lagi dengan masalah itu gitu. Nah, bagaimana sih Ustadz? Apakah kita masih kedapatan di dosanya karena mengetahui perbuatan beliau itu, dengan apakah kita tidak membiarkan sebenarnya, tapi ketika sudah selesai kita kasih solusi dan kita kasih nasihat masih terus dilakukan. Itu pertama. Yang kedua Ustadz, terkait dengan doa tadi Ustadz. Kan pernah dengar juga ya, kalau kita misalnya mendoakan sesama muslim suatu kebaikan, kita juga kembali doanya itu, malaikat mendoakan kembali kita. Nah, bagaimana sih Ustadz caranya supaya kita ikhlas dalam mendoakannya itu gitu. Terkadang kan ada terbesit nih niat, doainlah teman yang ini supaya Allah juga kasih itu ke kita. Nah, itu boleh nggak seperti itu Ustadz? Iya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saya jawab ya Pak Host ya. Langsung dijawab aja Pak, karena masih ada 1 pertanyaan dulu, boleh langsung. Oke, siap. Bu Yuna, gini ya, pertanyaan pertama itu terkait dengan hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Ya, kalau tak sanggup dengan tangannya, fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lisannya. Apabila tidak sanggup, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ya. Maka yang dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ibu sudah yang namanya ini mengingatkan, ya, beliau secara lisan, berarti ibu sanggupnya lisan ya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau dari hadis ini melihat kemungkaran cegah dengan tangan. Ini maaf ya, misalnya nih di kantor kita ini ada kemungkaran, maka pimpinan kantor itu kan punya kekuasaan tuh. Tangan itu dimaknakan yadun bimakna al-mulk. Ya, tangan itu dimaknakan dengan kekuasaan. Jadi kalau dia sudah punya kekuasaan, ya, misalnya di pimpinan kantor ada yang berbuat yang tidak baik di situ, maka dia harus tegas. Ini kantor ini aku yang memimpin. Kalau ada yang bermaksiat kepada Allah, keluar, misalnya gitu kan. Nah, maka kita bisa punya kekuasaan. Kalau saya sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden, saya punya kekuasaan. Atau minimal sebagai camat atau lurah atau kepling misalnya. Punya kekuasaan. Maka kekuasaan itu kita gunakan untuk melerai kemungkaran itu. Tapi kalau nggak sanggup dengan lisan. Lisan sudah Pak Ustadz. Tapi ternyata dia nggak berubah juga. Ibu sudah selesai dengan lisan, maka ibu akan beralih kepada dengan hati. Dengan hati itu, walaupun ibu tak bercakap lagi, maka ibu membenci perbuatan itu. Itu adalah selemah-lemah iman. Awalnya ibu dengan lisan tidak selemah iman, tapi karena sudah dibilang ternyata nggak juga berubah, akhirnya ibu selemah-lemah iman. Kenapa? Karena ibu sudah tak sanggup lagi. Ya, tak sanggup lagi untuk berucap dengan ucapan, ya maka dengan hati. Minimal ibu membenci perbuatan orang yang bersangkutan itu. Jadi memang love and care itu, peduli itu, ya peduli sekitar. Sama kayak orang dulu, maaf ya Bapak Ibu. Ketika ada orang bermaksiat di kampungnya,
itu pasti orang akan marah. Ada yang berbuat mesum di kantor, di kampung, berbuat mesum. Itu orang kampung itu langsung itu kayak orang demon, usir dia dari kampung. Kenapa? Karena memang keberkahan kampung itu akan hilang kalau ada yang bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya orang dulu masih bisa berlaku. Nah, kita di kantor juga bisa begitu. Ya, langsung aja kita ini kan, oh kau jangan bermaksiat di kantor. Ini hilang berkah kantor ini nanti kalau bermaksiat di kantor. Ah, begitu dia. Ya, tapi memang prinsip itu adalah prinsip yang tadi ya, bahwasanya kalau bisa dengan tangan, ya kekuasaan mainkan. Kalau tak bisa dengan lisan, kalau tak bisa dengan lisan dengan hati. Oke, Bu ya. Jadi Ibu sudah lakukan, Ibu cegah dengan lisan tapi tak berubah. Ingat tadi ya, Bu, hidayah itu Allah yang menentukan, ya, bukan kita. Kita hanya penyampai, mad'u, orang yang menyampaikan. Oke. Yang kedua, pertanyaannya terkait dengan mau mendoakan. Memang jujur, doa yang kita sampaikan untuk kebaikan orang akan kembali kepada kita sendiri. Dan memang Islam tidak pernah mengajarkan bahwasanya kita tidak pernah disuruh untuk mendoakan orang yang buruk. Maaf. Jadi kita kalau misalnya berdoa tidak pernah disuruh mendoakan yang buruk ya kepada orang. Kita disuruh mendoakan yang baik karena kebaikan doa kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, gini Bu, gimana ya caranya supaya kita betul-betul ikhlas mendoakan dia gitu. Islam mengajarkan kepada kita jangan membenci orang. Yang boleh adalah membenci perbuatan. Sama ketika kita ditanya dalam tafsir surah Al-Fat ayat 29. Asyidda 'alal kufar. Bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Bersikap keras terhadap bentuk kekafiran ya, itu bukan bersikap keras terhadap orang kafir. Ingat ya, asyidda 'alal kufar. Bersikap keras terhadap bentuk kekafiran, bukan asyidda 'alal kafir. Bersikap keras terhadap orang kafir, tidak. Islam nggak pernah mengajarkan kita mengerasi orang, tapi Islam mengajarkan kepada kita mengerasi perbuatan yang mengandung kekafiran. Jadi membenci juga begitu, tak boleh membenci orang. Nggak ada itu yang bilang boleh Ustaz kita benci orang, nggak boleh. Membenci orang nggak boleh, tapi membenci perbuatan orang monggo. Kenapa kadang orang berat mendoakan orang yang tidak disukainya? Karena muncul kebencian dalam hatinya. Ah, ngapain ku doakan dia bagus-bagus, rugilah ku. Nah, itu karena benci dengan orang dalam hatinya. Nggak boleh. Yang boleh itu membenci perbuatannya. Dia yang harus ku benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Ah, gitu dia Bu Yuna. Jadi supaya Ibu betul-betul ikhlas mendoakannya, jangan membenci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Nah, itu dia. Gitu ya Bu Yuna ya. Izin Ustadz, kalau misalnya kita ini benar-benar mendoakannya yang baik, misalnya kita mendoakan, ya aku doakan lo anak ini supaya dapat jodoh, biar nanti aku juga dapat jodoh. Nah, gitu boleh nggak Ustadz? Kita ada maksud berdoa itu supaya kita juga dapat imbalan itu gitu. Oh, berarti ini putus nih kayaknya ini. Cerita putus cinta ini kayaknya, ya kan? Ya, jadi putus sama dia. Ya, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan dia cepat dapat jodoh ya Allah. Biar aku pun cepat dapat jodoh ya Allah. Ya, saya baru ngeh ini ya kan. Rupanya ada udang di balik peyek rupanya. Ya, ini Bu, kalau yang saya sering sampaikan ini sama anak gadis yang dia mau nikah, tapi kakaknya belum nikah. Ya kan? Kan kakaknya itu kan sering kali menghalangi adiknya kan. Karena dalam tradisi Indonesia nggak boleh ngelangkahi katanya, ya kan? Maka saya selalu menasihatkan, yang jadi kakak, kalau adiknya udah dapat jodoh jangan dihalangin. Biarkan adiknya nikah, doakan supaya lancar pernikahannya. Insya Allah Allah akan melancarkan jodoh kakak. Nah itu. Tapi kalau ini putus cinta ini ceramah baru pula ini, ya kan? Ceramah baru. Wahai yang sedang putus cinta. Ya, doakanlah mantan kita supaya cepat dapat jodoh
dan kita juga insya Allah akan cepat dapat jodoh. Sehingga selesailah semuanya dan insya Allah akan bahagia pada waktunya. Ah, gitu dia. Ini ada juga unsur untuk ngangein juga ini ya kan. Nah, jadi yang sedihnya si kawan udah dapat jodoh, awak belum dapat jodoh. Ah, ini baru galau. Ah, kenapa kok galau? Ya, mak dia dulu yang laku katanya kan. Ah, ini yang galau. Makanya kalau udah putus, berlomba-lomba lah cepet-cepetan nikah. Ya, supaya apa? Saling ini. Tapi bagus itu Bu Yuna ya. Ya, doakan aja beliau cepat dapat jodoh. Biar kita juga nggak berharap lagi sama dia. Ya, kan? Itu satu. Yang kedua, ya kalau dia cepat dapat jodoh, kita doakan mudah-mudahan kita juga cepat dapat jodoh. Gitu kayaknya Bu Yuna ya. Bu Yuna masih single kayaknya nih. Misal aja loh Ustaz, udah nikah. Oh, misal. Oh ya. Oke, Ini Ustaz. Siap. Aman. Saya pun menduganya ke situ gitu ajanya. Oke, Pak Hos. Baik, sudah ada 3 pertanyaan, tapi kita masih membuka mungkin 1 pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Boleh raise hand atau boleh langsung open mic juga boleh nih. Gimana? Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nih? Baik, kalau nggak ada mungkin untuk pertanyaan penutup mungkin boleh dari saya aja ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin ya. ini Tapi sebagai... Pak Hos nggak dapat hadiah Enggak, lah ya. kalau saya enggak. Soalnya panitia. Nanti buat 3 orang tadi boleh ya DM ke host atau ke Bang Jaya ya nanti untuk GoPay, saldo GoPay-nya biar ditransfer. Nah, kalau untuk dari saya sendiri pertanyaannya itu gini Pak Ustadz. Kalau sekarang ini kan zamannya sosial media nih apa-apa di-share nih. Kadang lagi mungkin ada kepedulian gitu, lagi sedekah atau lagi bagi-bagi makanan mungkin di jalan, itu kan kadang didokumentasiin, di-share di sosial media gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi ada orang yang bilang, loh kok ibadah kok di-share gitu. Tapi ada yang bilang juga, loh saya kan saya share dengan niatan mudah-mudahan menginspirasi orang, mudah-mudahan biar orang ikut gitu. Nah, sebenarnya yang benar tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita ibadah kita share seperti itu? Mungkin itu sih Pak Ustadz. Ya, yang benar itu adalah yang sedekah, yang banyak cakap nggak usah diiniin. Ya, karena yang protes-protes itu yang banyak cakap. Ya, kadang-kadang kita bingung melihatnya. Orang nge-share yang baik-baik kok di ini gitu loh. Di komentar negatif itu kan berarti pikiran kita. Ya. Maaf ya Bapak Ibu, urusan ikhlas atau tidak ikhlas bukan urusan kita Bapak Ibu. Ya, ria atau tidak ria bukan urusan kita. Itu urusan orang yang bersangkutan dengan Allah. Udah biarkan saja dia mengurusinya, jangan kita ini. Ya. Ada orang yang mukanya ikhlas sekali. Awak nengok mukanya yakin kali dia ikhlas. Rupanya nggak ikhlas dia rupanya. Nah, ini ngeri kita ini. Ya, ada tampangnya macam nggak ikhlas, tapi padahal di hadapan Allah dialah orang yang sangat ikhlas. Saya gini ya. Ini Bang Hos ini siapa namanya ini? Jadi Pak Triadi. Triadi. Oh, Bang Triadi anak ketiga nih kayaknya. Iya. Namanya mudah dilacak. Ya. Ya, Bang Triadi. Ya, ini misalnya gini lah ya. Dalam riwayat Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat, siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Dengan pertanyaan itu sahabat rata-rata tunjuk tangan. Abu Bakar As-Siddiq tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah, di depan orang banyak nih. Saya akan menginfakkan semua harta saya di jalan Allah. Kemudian Rasul nanya, jadi untukmu apa lagi wahai Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya bagiku. Rasul acungkan jempol. Umar bin Khattab tunjuk tangan. Saya Rasulullah, saya akan infakkan 1/3 harta saya di jalan Allah. Utsman bin Affan tunjuk tangan. Saya Rasulullah, saya akan infakkan harta saya 1/2 dari harta saya di jalan Allah. Subhanallah. Ini maaf ya Bang Triadi. Pertanyaannya, pernahkah membaca dalam sejarah itu bahwa ada sahabat yang di sekelilingnya mengatakan, Abu Bakar ria, ya Umar sombong, ya ini apa Utsman nggak ikhlas, ada begitu? Tidak ada dalam sejarah diuraikan bahwa mereka itu disebut ria, tidak ikhlas, sombong, nggak ada Bang.
Kenapa? Karena orang yang di sekitar Rasulullah itu orang yang hatinya bersih semua. Yang memandang bahwa setiap kebaikan orang itu sebagai spirit untuk melakukan kebaikan yang sama. Bukan setiap kebaikan orang dijadikan sebagai alat pembusukan untuk orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini sekarang kadang-kadang orang aneh. Giliran orang buat kegiatan sedekah untuk anak yatim diupload di Facebook, apa katanya ria. Sedekah aja diupload-upload. Sama kayak mama-mama ini kan, sedang pengajian bersama Ustadz Fuji Rahmadi. Itu udah sering kusuruh-suruh itu. Ya, hari ini pun nggak apa-apa, screenshot. Bu Aida, Bu Yuna, ya, diupload di Facebook. Bila perlu Bu Yuna sebutkan tadi pertanyaannya, biar dia cepat dapat jodoh. Aku pun cepat dapat jodoh, ya kan? Upload di Facebook. Nanti pasti lihatlah ya. Pasti nanti ada tuh orang komen, alah ngaji aja diupload, ria katanya. Giliran awak ngaji, giliran awak sedekah, diupload dibilang ria. Besok jalan-jalan kita ke pantai Bali Lestari. Coba upload lagi. Selfie, ya kan? Selfie kita, selfie sedang menikmati indahnya pantai Bali Lestari. Itu yang komen ria waktu kita pengajian tuh, dia komen lagi tuh. Apa katanya? Enak ya pantai Bali Lestari, nggak ngajak-ngajak katanya. Coba lah, kan nggak waras itu. Giliran awak ke pantai Bali Lestari katanya nggak ngajak-ngajak. Giliran awak upload kebaikan apa katanya ria. Kan nggak sehat itu. Ya maaf ya Bang Triadi. Setiap melakukan kebaikan, sudah zamannya kita ini memang zaman upload mengupload. Saya ingin kasih tahu begini. Kalau misalnya ini diupload di Facebook, maaf ya, diupload di Facebook. Kemudian atau nggak usah di Facebook lah. Ya, misalnya Bu Aida nanti ngetes di apa? WA. Tapi kalau bisa screenshotnya pas ada foto saya Bu Aida ya. Ya, habis itu di status di WA. Begitu saja WA, alhamdulillah kantor perbendaharaan gedung keuangan Sumut sedang melaksanakan pengajian rutin tiap bulan. Ini yang kerja di kantor lain, dia kan baca ini kan. Wih, hebat orang nih ya. Walaupun kerja tapi bisa ngaji tiap bulan, walaupun via Zoom meeting katanya. Kemudian yang lain nyontoh, maaf, Bu Aida yang buat status itu, kalau dicontoh di kantor lain, selama di kantor itu diadakan pengajian terus-menerus setiap bulan, Bu Aida akan meraup pahalanya setiap diadakan pengajian itu. Bayangkan kalau ada orang bersedekah, kemudian diupload di media sosial, ya itu dicontoh oleh orang lain, dan orang lain ini ya mengikutinya, berapa banyak pahala yang akan didapatkannya. Tapi maaf ya, kalau kita ingatkan sama yang bersedekah itu, luruskan nih niat. Kalau niatnya memang untuk syiar, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hati terbersih kesombongan atau ini, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita jangan menjudge, ya, jangan menjudge, jangan menghakimi orang. Ngaji aja dia upload ria, kan? Macam Tuhan pula dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan. Sekarang zamannya sudah media sosial, Bang Triadi. Ya, jadi kita ini mengikuti tapi tetap memanage kolbu kita, memanage batin kita. Kalau misalnya ada yang memilih, aku kalau sana sedekah nggak ada upload, ya udah itu pilihan dia. Karena mungkin dia khawatir kalau sana diupload dia akan ria, kalau diupload dia akan sombong, kalau dia upload takut dia tidak ikhlas, ya itu pilihan dia. Tapi ketika ada orang punya pilihan yang berbeda, jangan kita menjudge orang, begitu maksudnya. Ya, kalau kita menjudge orang, itulah nanti yang ujung-ujungnya itu akan berbahaya. Ingat ya. Orang yang berbuat kebaikan itu jangan dikecilkan kebaikannya. Kalau bisa disemangati, bila perlu kita komen, semangat terus berbagi, semangat melakukan kebaikan, semangat untuk begini. Bila perlu itulah komen yang kita. Walaupun kita misalnya dalam hati ngapainlah dia upload, nggak usah disebutkan di situ. Tapi kita hanya sekedar mengatakan semangat untuk melakukan kebaikan karena Allah. Begitu bahasanya agak soft lah ya, lembut sedikit. Gitu Bang Triadi ya. Oke, siap. Nah, ini cukup membantu nih, karena kadang-kadang suka ragu nih, aduh kalau saya share nanti dibilang ria gitu. Berarti yang penting apalagi niatnya. Kalau kegiatan itu kegiatan organisasi, Bang Triadi. Siap. Misalnya kegiatan kantor. Waduh, kalau saya sih ngerasanya itu diupload aja deh gitu. Untuk memberikan spirit sama orang gitu. Nah, kecuali tadi ya kegiatan pribadi itu pilihan ya. Kalau kita ngerasa bahwa itu bisa menjaga batin kita ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya selalu berpikir positif. Orang yang mengupload kebaikannya, dia ingin memberikan spirit kepada orang.
bahwa dia sedang melakukan kebaikan. Sama kayak di masjid. Banyak orang hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Orang paling kaya di situ asal nyumbang hamba Allah, hamba Allah. Tahu lah mama ini asik ngintip papan pengumuman keuangan aja. Ya, ditengoknya, ibu itu pelit katanya. Kaya tapi pelit katanya. Terakhir terdengar oleh orang kaya itu, siapa yang bilang aku pelit? Ibu itu dijumpainya. Ibu jangan macam-macam, Bu. Ya, ibu bilang pula aku pelit. Ya iyalah, orang aku tiap hari ke masjid nggak pernah nampak nama ibu di papan pengumuman keuangan. Ibu nggak pernah nyumbang kan ya. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu tengok itu ya. Kalau ada yang nyumbangnya di atas 1 juta, itulah aku katanya. Apa nggak makin sombong dia ya kan? Nah, jadi nggak usah nama-nama hamba Allah. Nama kita pun nggak apa-apa. Itu penting ikhlas kita ya kan. Nah, itu dia. Oke, Bang Triadi ya. Baik, Pak. Berhubungan dengan tadi, karena berarti baiknya nih kita share ya, Pak. Berarti kita Ya, boleh foto bareng nih. Biar ya, bisa jadi betul. nih status WA nih. Boleh Bapak Ibu Iya. semuanya boleh aktifkan videonya. Iya. Kita foto bersama nih. Kali Bang Triadi Kita... ini. Iya, nanti biar boleh langsung di screenshot, kita upload ke WA boleh. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk yang lain. Aktifkan videonya mungkin dari slide pertama dulu. Boleh, silahkan tampilkan wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Nah, ini untuk slide kedua ya, mungkin karena nggak cukup 1 slide, kita foto lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, nah berarti kita udah foto bersama dan juga semua pertanyaan udah dijawab. Mungkin Pak Ustadz tadi ada permintaan dari Pak Jaya, ternyata untuk GoPay-nya nanti ada peringkatnya Pak. Jadi ada 1 pertanyaan terbaik, kedua dan ketiga, nanti itu nominalnya berbeda Pak. Nah, nanti mungkin boleh Pak Ustadz, boleh ditentukan kira-kira siapa dan sekaligus nanti langsung ditutup dengan doa untuk mengakhiri acara pada hari ini, Pak. Kira-kira siapa nanti, Pak? Tadi pertanyaan terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang pertama, yang ini bukan niatnya untuk apa ya, jangan salah paham ya, nanti saya khawatir pula salah paham. Tapi kalau dari kesesuaian tema dan ini Pak Haryat Moko ya, itu nomor 1 lah ya. Ya, karena Pak Haryat Moko memang jujur sesuai dengan tema dan sangat kritis pertanyaannya. Saya suka ya, supaya juga tidak menimbulkan salah paham ya kan Pak Haryat Moko ya. Nanti jumpa hadis ini begini kok begini dan begini, maka kita jawab. Kemudian yang kedua itu Bu Yuna. Ini bukan karena cerita mantan, karena tadi beliau menyebutkan love and care. Iya. Nah, itu dia. Misal lah Ustaz. Misal, iya. Dengar suami awak ya. Oh, ya Allah. Iya. Ini yang ketiga ya, pastinya Bu Aida. Bukan karena utang piutang dikasih nomor 3, enggak ya Bu Aida ya. Ya, tapi alhamdulillah ya, ini juga bisa diupload nih. Baru kali ini ada pengajian yang pakai GoPay untuk penanya terbaik gitu ya. Oke, saya rasa ini bermanfaat insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa ya, Bapak Ibu. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azizu ya ghaffar ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa mubarakan jamila. Ya Allah ya Rabb, setiap hari kami menengadahkan tangan ini di hadapan-Mu karena kami sadar bahwa hidup kami seluruhnya bergantung kepadamu ya Allah. Kami tiada daya, tiada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, setiap langkah, setiap waktu yang kami jalani dalam hidup ini tak luput dari salah dan dosa. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Begitu juga salah dan dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami. Ya Allah ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami sudah tiada, maka kami bermohon kepadamu, lapangkan kuburnya, lepaskan siksa kuburnya, terima amal ibadahnya, dan tebuslah rasa rindu di hati kami dengan berkumpulnya kami nanti bersama di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hari ini mengadakan kegiatan kajian bulanan rutin dari kantor perbendaharaan Gedung Keuangan Sumatera Utara ya Allah. Kami mohon kepadamu berkahi dan ridhoi kegiatan pengajian kami ini ya Allah.
kegiatan yang kami lakukan ini dalam rangka untuk menambah ilmu sekaligus untuk membentuk kepribadian kami. Bagaimana kami menjadi hamba-hambamu yang cinta dan peduli, baik hubungan kepadamu ya Allah, dan baik juga hubungan kami kepada sesama manusia dan alam semesta ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami bermunajat kepadamu, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami kemurahan rezeki ya Allah. Hindarkan kami dari wabah COVID-19 dan kami bermunajat kepadamu agar COVID-19 cepat pergi dari bumi Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, inilah doa dan pinta kami, kabulkan doa dan pinta kami karena Engkau yang maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili panitia seluruhnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz. Dengan diakhiri doa tadi, maka sudah selesailah untuk kajian bulanan Bina Rohis kita hari ini. Dan saya juga mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan kurang dari kita. Dan sampai jumpa di kajian bulanan Bina Rohis bulan depan. Semoga ceramah hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Pak Ustadz sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Izin semalip ya. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Irfan ditunggu ya makan barengnya sama Pak Jaya ya. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Karena kalau makan sama Pak Irfan pasti Pak Irfan yang bayar kan Pak Jaya. Tahu aja tanya. Iya. Bang Triadi nggak usah ikut karena tadi tunggunya cuma 3. Oke, Pak Yaisin live ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.